Lo bertemu kembali di channel Rendika Channel. Kali ini kita mau mereview ini ya AC Akari yang setengah PK. Dan ini pertama saya beli itu langsung nggak bisa dipakai guys. Pertama langsung dibeli itu nggak bisa dipakai. Nah mungkin ada yang sampean di sini ada kendala yang sama. Nah bisa ikuti tips saya. Nah, di sini kan saya cerita dulu. Saya belinya itu di toko, guys. Belinya di toko dan itu sekitar AC ini kan Akari yang setengah PK dan ini yang harga 2.700.000-an. Nah, setelah saya beli toko dan tokonya itu kalau misalnya ada yang sama Anda ingin beli di toko saja guys, saya sarankan di toko saja karena nanti dia akan menyediakan teknisi yang khusus di merek AC-nya ini. Jadi dia menyediakan guys, menyediakan teknisinya nanti akan segera dipasang ke rumah. Nah langsung, dan teknisinya itu langsung dipatok harga oleh tokonya tadi. Jadi tokonya tadi mengasih harga misalnya kalau di sini ya, ini wilayah daerah Kalimantan Timur di bagian Samarinda mungkin. Nah di sini harganya sekitar 700, sekitar nggak sampai 700, 350-an untuk teknisinya. Nah saya pakai teknisi dari toko itu, ya sudah, kata pesannya dari toko itu katanya teknisinya nanti kalau bisa rekomendasi dari toko aja, entah itu marketing atau bukan ya, tapi ya saya percaya saja. Nah itu 350. Nah setelah itu teknisinya itu datang untuk membawa AC-nya ini ya, dan sekalian dipasang. Nah setelah AC ini dipasang seperti ini, nah itu ternyata ada biaya lain seperti pembelian kabel karena sambungannya cukup panjang, nanti disuruh beli kabel lagi. Nah ternyata ada tambahan itu guys, tapi hal tersebut biasa ya saya lihat di review-review AC yang lain itu ya seperti itu, dia memang ada tambahan untuk beli kabel kalau memang sambungannya sangat panjang. Nah ini kan karena sambungannya sangat panjang ke dalam sana, ya sudah saya beli aja kabel lagi. Nah setelah dipasang itu ada kendalanya seperti itu. Baru dipasang tapi saya rasakan kok nggak dingin-dingin gitu. Tapi teknisinya tadi sudah pulang, katanya teknisinya ya sudah selamat menikmati gitu. Nah ternyata setelah dipasang ini kok tidak dingin-dingin. Saya tunggu sampai berapa menit, nggak dingin, 1 jam 3 jam, dingin tapi nggak terlalu dingin. Terasa itu habis itu hilang lagi dinginnya, habis itu ada dingin lagi, dan sampai jam 4 jam 5 jam sudah nggak dingin lagi. Nah itu sampai ya lama ya, sampai besok itu tetap nggak dingin. Nah setelah itu saya telepon ke teknisinya, ternyata nggak dibalas, tidak diangkat di telepon dan di chat tidak dibalas. Akhirnya gini tipsnya, karena kita tadi kalau beli, tipsnya dari saya ya, kalau Anda beli dari tokonya bilang teknisinya ini, nanti dari ini teknisinya. Oh, terus Anda harus bilang kalau pemasangannya tidak sesuai, tidak ada biaya tambahan ya. Nah, Anda harus bilang seperti itu. Kalau nanti nggak bilang seperti itu, nanti banyak kan teknisi yang nakal, itu dia minta biaya tambahan. Seperti ini tadi kan saya tidak tahu kalau ada kabel tambahan di sana untuk dibeli lagi itu tidak tahu. Itu habisnya kalau nggak salah 100-an itu ya. Beli kabel dan cop-copan. Jadi totalnya bisa sampai 450. Nah, kembali yang tadi ya, kita pas beli ke tokonya itu kita tadi sudah janjiin pokoknya AC-nya sampai bisa dipasang sampai bisa normal. Nah, setelah terjadi kendala tadi ya, itu saya ke teknisinya nggak bisa, di chat nggak mau dibalas. Akhirnya saya langsung minta tanggung jawab ke teknisinya. Ke teknisinya, saya minta tanggung jawab ke tokonya. Gimana Pak? Untuk saya chat-chatnya itu berapa kali ya kita ngechat. Ini gimana? AC-nya ini kok nggak bisa. Oh, sebentar ya, nanti saya tinjaukan, saya tanyakan lagi, dicek lagi oleh teknisinya. Nah, ternyata setelah ditanyakan ke teknisinya, dicek lagi ke rumah oleh teknisinya, itu dibongkar ya, kabel di belakang itu dibongkar, dipasang lagi, tetap nggak mau dingin. Nah akhirnya itu padahal yang saya fotokan ya kemarin pas tidak mau
menyala, tidak mau mendingin, itu di kabelnya itu ada airnya, kayak ada es-esnya itu ya, airnya. Tapi di dalam tidak dingin, tapi di kabelnya itu ada es-esnya. Nah, akhirnya dibongkar itu tadi kabelnya. Nah, setelah dibongkar, dipasang lagi, itu tetap nggak dingin. Nah, ini gimana ini? Nah, akhirnya saya chat lagi teknisinya, tetap tidak mau dibalas. Dan siapa namanya, teknisinya kan ada dua, dan satunya tidak mau dibalas juga. Tetap saya komplainnya ke tokonya, karena toko yang memberikan jasa untuk teknisinya. Nah, setelah saya berikan, dia mau datang lagi. Mungkin karena dicek lagi, itu ternyata kira-kira diperkirakan adalah freonnya habis. Nah, ini juga tips ya. Misalnya Anda beli AC ke tokonya. Nah, di tokonya itu kan AC-nya itu lama ya. AC-nya itu lama misalnya dia dijual nggak laku-laku lama, itu kemungkinan freonnya habis itu. Kalau sudah lama nggak laku-laku, itu kemungkinan freonnya habis dan dipasang itu nggak dingin. Nah, kemungkinan seperti itu loh. Ini hanya prediksi saja, tapi ya seperti itu. Akhirnya saya kembali ke tokonya dan minta teknisinya untuk datang kembali. Oh ya, tapi saya janjiin, apakah dikenai biaya nanti? Oh, tidak, katanya seperti itu. Kalau dikenai biaya, Anda bisa protes ke tokonya saja. Karena ini kan janjinya 350 misalnya, seperti itu. Ya sudah, itu sampai nanti AC-nya normal kembali. Nah, kalau misalnya di teknisinya tadi minta bayaran lagi, jangan mau guys, karena itu sudah sampai include, sampai bisa dingin kembali. Nah, nanti misalnya di AC-nya nggak dingin, itu bisa ditukarkan. Dan juga ini kan AC akhirnya sudah ada itu ya, garansi sampai 10 tahun sampai 5 tahun tuh sudah ada. Nah, itu bisa nanti kita kembalikan di komplain, untuk ini kok AC-nya nggak bisa dan sebagainya. Nah, setelah itu teknisinya kembali dan dia sudah membeli freon ya. Langsung dicek, memang freonnya sudah habis. Terjadi kebocoran freon. Nah, katanya terjadi kebocoran freon karena pemasangan. Tapi saya tidak tahu ya. Mungkin rata-rata kalau di sebelah rumah saya itu juga masang AC, itu juga nggak dingin. Akhirnya diisi freon lagi. Tapi karena mungkin kurang pengetahuan ya di sebelah rumah saya itu tadi, dia masang AC, dia memesan teknisi baru, dan teknisi yang baru itu minta bayaran lagi. Dan dia minta bayaran untuk ngisi freonnya. Nah, itu kan rugi kan, kita tidak tahu. Padahal satu teknisi ketika pemasangan AC baru yang sudah disediakan itu sudah gratis guys, sampai AC-nya itu tadi dingin, itu sudah harus bisa berhasil karena itu sudah mencakup semuanya itu guys. Jadi kalau misalnya minta bayaran lagi, satu teknisi dipasang sampai hidup, itu sudah, jangan mau dimintai bayaran lagi. Nah, itu tips saja buat saya. Nah, akhirnya setelah dipasang itu, freonnya diisi itu cukup lama ya, sekitar 1 jaman ya, atau sampai 2 jaman itu diisi, dan akhirnya AC bisa dingin kembali. Nah, ketika dingin itu kita minta dulu juga, jangan langsung dilepas ya. Jangan langsung dilepas oleh tokonya. Misalnya tokonya nanti kalau belum bisa dingin, boleh ya teknisinya datang lagi untuk ngecek lagi. Nah, jangan langsung dilepas, karena kadang ada toko yang sudah nggak mau lagi, sudah itu memang rusak, cari teknisi lain. Nah, seperti itu merugikan guys. Jadi Anda harus tetap nanti menjaga teknisinya jangan sampai lepas. Jadi tokonya bilang, jadi ini sampai benar-benar hidup ya, karena enaknya di toko itu gini, kalau di toko itu nggak kemana-mana, jadi dia bisa dimintai pertanggungjawaban. Tapi kalau Anda di online, mungkin terdiam, sudah Anda komplain dan sebagainya tidak direspon. Tapi kalau di toko itu masih direspon. Nah, setelah itu jarak berapa hari itu saya minta di tokonya dicek. Setelah sehari ternyata AC-nya ini normal, dan tokonya pun bilang, saya telepon ke tokonya bilang, ya sudah, gimana AC-nya, apakah sudah membaik atau masih ada kendala? Saya bilang sudah cukup normal, karena mungkin ukuran kamar ini hanya 3x3 ya, di 29 aja sudah dingin, di 28 itu sudah dingin ya, nggak sampai 14-15 enggak. Jadi ya sudah cukup. Nah, akhirnya sudah normal sampai sekarang. Ini sudah jarak sekitar 3 bulanan masih normal ya, masih dingin ya. Nah, ini
Nah, memang kan Freon itu ya kalau di AC seperti ini bisa mengalami kebocoran. AC split ini ya bilangnya mengalami kebocoran, bisa mengalami kendala banyak ya. Kita harus mengundang teknisi. Nanti kalau misalnya Anda ingin tidak memakai teknisi, memasang AC, pakai aja asli AC window ya, AC yang dibobok tomboknya menjadi kotak itu di kotak, habis itu dipasang AC window. Nah itu tidak membutuhkan teknisi, tapi ya itu tadi, kalau AC window itu kelemahannya tadi dia biasanya pembuangan airnya kan tidak ada, dia nanti ngerembes ke bawah itu airnya sampai ke tembok-tembok, jadi ada tetes-tetesan airnya. Nah itu aja, nanti kalau misalnya ada kendala AC sebagaimana bisa Anda tanyakan di kolom komen. Oke, terima kasih untuk review saya untuk AC ini hari ini. Kalau misalnya bingung ada apa, bisa tanyakan di kolom komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.